Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bab ketiga. Bab ketiga yaitu tentang ikatan kimia. Kalau kalian masih bertanya-tanya apa itu yang dimaksud dengan ikatan kimia? Ikatan kimia itu adalah ikatan yang terjadi antara atom-atom yang membentuk suatu molekul. Ya, di atom-atom yang membentuk suatu molekul. Contoh, ini saya punya H2O. H2O itu adalah air. Air atau H2O itu adalah ikatan antara dua atom H dengan satu atom O. Dua atom H dan satu atom O. Kemudian kalau misalnya ada senyawa NaCl. NaCl itu adalah senyawa garam dapur. Itu berarti ikatan dari satu atom Na dan satu atom Cl. Ya, ini Cl bukan Ci, Cl. L-nya kecil, C-nya kapital. Terus kalau misalkan ada senyawa cuka. Cuka itu adalah CH3COOH. Ya. Itu berarti ikatan dari dua atom C, 1, 2, ini ya, atom C yang ini dan ini. Kemudian 4 atom H. 4 atom H itu berarti ini 3 ditambah 1 atom H yang ini dan 2 atom O ini. Ya. Jadi ikatan kimia itu adalah ikatan yang terjadi antara atom-atom yang membentuk suatu molekul. Kemudian macam-macam ikatan kimia itu sebenarnya banyak sekali ya, tapi secara umum bisa saya jelaskan bahwa ikatan kimia itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ikatan ion atau elektrovalen, kemudian yang kedua adalah ikatan kovalen, dan yang ketiga adalah ikatan logam. Tapi kita tidak membahas semuanya pada pagi hari ini. Kita akan membahas satu persatu, dan pembahasan kita yang pertama itu adalah tentang ikatan ion atau ikatan elektrovalen. Untuk ikatan kovalen dan ikatan logam kita akan mempelajarinya di pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu yang namanya ikatan ion atau elektrovalen, kalian harus memahami dulu tentang teori kestabilan unsur atau atom. Jadi kalau misalkan ditanya dari tabel periodik bisa membayangkan ya, kalau dari tabel periodik kalau ditanya unsur mana atau atom mana yang dikatakan paling stabil, jadi unsur yang paling stabil itu adalah unsur-unsur golongan 8A. Golongan 8A itu yang terdapat pada paling kanan tabel periodik ya. Apa saja itu atom-atomnya atau unsur-unsurnya? Ada atom He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. He, nek, arep, kerupuk, sesuk, rinio, ya, itu jembatan keledainya agar mudah menghafalkan. Itu adalah golongan 8A dan dia bersifat stabil. Kenapa disebut bersifat stabil? Karena elektron valensinya berjumlah 8. Nah, kalau elektron valensinya berjumlah 8 itu dikatakan elektron valensi yang stabil, atau bisa dikatakan sesuai aturan oktet. Oktet itu artinya jumlahnya 8 ya. Kalau lebih jelasnya ini, saya punya tabel. Ini ada unsur-unsur golongan 8A, He, Nek, Arep, Kerupuk, Sesuk, Rinio, beserta nomor atomnya ya. He nomor atomnya 2, Ne nomor atomnya 10, Ar 18, dan seterusnya. Lalu unsur-unsur golongan 8A ini kalau kita konfigurasikan dengan menggunakan konfigurasi KLMN,
yang 2, 8, 18 dan seterusnya. Itu berarti He konfigurasinya adalah 2 ya di kulit K. Ini kulitnya tidak tertulis di kulit K. Kemudian Ne itu berarti karena nomor atomnya 10, kalau dikonfigurasikan jadi 2 dan 8. Jadi ada kulit K dan kulit L. Ar nomor atomnya 18. Berarti kalau dikonfigurasikan ada 3 kulit, 2, 8, 8. Ini kalau dijumlahkan 18 dan seterusnya. Coba diperhatikan. Hampir semua unsur golongan 8A itu elektron valensinya berjumlah 8. Ini ya, elektron valensi itu adalah elektron di kulit terluar. Ini yang ditandai dengan warna merah. Nah, itu artinya golongan 8A ini mulai dari He sampai Rn, kecuali He ya. He itu berarti mengikuti aturan duplet. Duplet itu berarti elektron valensinya 2. Ne sampai Rn itu berarti bersifat stabil ya. Karena elektron valensinya berjumlah 8. Itu dikatakan unsur yang stabil. Sedangkan atom-atom selain golongan 8A, berarti mulai dari golongan 1A sampai 7A, itu bersifat tidak stabil. Kenapa? Karena elektron valensinya tidak berjumlah 8 ya, atau tidak memenuhi aturan oktet. Sekarang pertanyaannya begini, bagaimanakah agar atom-atom selain golongan 8A itu bersifat stabil? Tadi kan dikatakan bahwa atom-atom selain golongan 8A itu sifatnya tidak stabil ya, karena elektron valensinya tidak 8. Lalu sekarang bagaimana caranya agar atom-atom tersebut itu bisa bersifat stabil seperti golongan 8A? Caranya adalah ini, dengan cara melepas atau menerima elektron. Nah, kalau misalkan bingung, ini ada penjelasannya. Contoh, saya mengambil atom Na dan atom O. Atom Na itu terdapat pada golongan 1A ya. Kita sekarang sudah berbicara di selain golongan 8A. Atom O itu berada pada golongan 6A. Nah, sekarang yang Na dulu kita bahas. Na itu nomor atomnya 11. Dari mana 11 ini? Bisa kita lihat pada tabel periodik ya. Kalau Na ini kita konfigurasikan, maka konfigurasinya seperti ini. Kulit K2, kulit L8 dan kulit M1. Nah, coba perhatikan. Elektron valensinya ini adalah 1. Lalu bagaimana agar elektron di kulit terakhirnya itu berjumlah 8? Kalau ini ditambah 7, 1 ini ditambah 7 kan berarti 8 ya. Itu tidak mungkin dilakukan karena terlalu banyak yang ditambahkan. Lalu bagaimana agar lebih ringan? Maka angka 1 ini lebih baik dilepas. Jadi melepaskan 1 elektron. Jadi angka 1 ini atau elektron valensi yang berjumlah 1 ini dilepaskan. Sehingga konfigurasinya jadi tinggal kayak gini. Kulit K2 tetap, kulit L 8 dan kulit M sudah tidak ada elektronnya karena sudah dilepaskan. Nah, sekarang kalau seperti ini kan elektron valensinya terakhir di kulit L ya. Tapi karena ada perubahan melepaskan 1 elektron di kulit M tadi, maka yang tadinya itu tandanya Na biasa sekarang jadi Na+. Jadi tanda muatan positif ini itu artinya melepaskan elektron. Kalau plus saja itu berarti yang dilepas 1 elektron. Tapi kalau misalkan nanti ada 2 plus atau 3 plus, itu berarti melepaskan 3 atau 2 elektron gitu ya. Nah, sekarang pada atom O. Atom O itu nomor atomnya 8. Kalau dikonfigurasikan jadi Kl ya, 2 dan 6. Kemudian bagaimana agar 6 ini bisa menjadi 8? Maka caranya adalah menerima 2 elektron ya.
Jadi 6 ini tidak dilepas, karena kalau daripada menerima 2 atau melepas 6, itu lebih baik menerima 2, lebih kecil angkanya. Nah, karena menerima 2 elektron, konfigurasinya jadi 2 dan 8. Ini jadi 2 dan 8 sudah berubah. Nah, karena tadi menerima 2 elektron sehingga menjadi bermuatan negatif. Jadi negatif itu berarti menerima elektron. Karena ini menerima 2 elektron, maka jadi O2-. Ya, tuh. Sekarang kita ke ikatan ionik atau ikatan elektrovalennya. Apa itu ikatan ionik? Jadi ikatan ionik itu umumnya terjadi antara atom logam, ya, atom logam yang cenderung melepas elektron dengan atom non logam yang cenderung menerima elektron. Jadi yang melepaskan elektron itu disebut atom logam, yang menerima elektron itu disebut dengan atom non logam. Oke. Kalau masih bingung sama atom logam itu apa saja, atom non logam itu contohnya apa saja, ini contohnya. Jadi contoh atom-atom logam itu ada Na, Li, K, Mg, Ca, Al, dan lain-lain. Kalau non logam ini contohnya Cl, Br, I, O, dan lain-lainnya ya. Oke. Sekarang kita ke contoh soal. Jadi contoh soal ini nanti mirip dengan soal yang akan saya berikan kepada kalian tugasnya ya. Jadi perhatikan baik-baik. Tuliskan proses pembentukan ikatan ion pada senyawa NaCl. Diketahui nomor atom Na adalah 11, nomor atom Cl adalah 17. Kalian diminta untuk menuliskan prosesnya. Bagaimana terbentuk senyawa NaCl. Jadi pembahasannya seperti ini. Seperti tadi, Na kalau kita konfigurasikan jadi 2, 8, 1, dan angka 1 ini dilepaskan ya, melepas 1 elektron sehingga konfigurasinya tinggal 2 dan 8. Dan karena tadi melepaskan 1 elektron, maka muatannya jadi plus 1. Jadi Na+. Kemudian yang satunya Cl sekarang. Cl itu nomor atomnya 17, kalau dikonfigurasikan jadi 2, 8, 7. 2 tambah 8 tambah 7 itu kan 17 ya. Oke. Kemudian bagaimana caranya agar angka 7 ini bisa menjadi 8? Caranya adalah menerima 1 elektron sehingga konfigurasinya jadi 2, 8, 8. Ini sudah tidak 7 lagi karena menerima 1 elektron, jadi 2, 8, 8. Karena menerima 1 elektron, maka muatannya jadi negatif 1 ya. Jadi kalau min saja itu artinya negatif 1. Nah, Na plus dengan Cl min kalau digabungkan itu menjadi NaCl. Jadi ini muatan, dinamakan dengan muatan, dan muatan ini bermuatan listrik ya, makanya disebut dengan ikatan elektrovalen, ada elektronnya. Atau bisa juga dengan cara seperti ini, bisa digambarkan. Jadi Na ini titik 1 itu maksudnya adalah elektron terakhir 1 ini. Kemudian Cl ini ada titik sebanyak 7, itu menunjukkan elektron terakhir, elektron valensinya ya. Kemudian Na ini tidak stabil, Cl juga tidak stabil. Agar mereka stabil, maka 1 elektron yang terdapat pada Na ini diserahkan kepada Cl, sehingga Cl yang tadinya elektronnya 7 sehingga sekarang menjadi 8. Nah, karena ini diserahkan, maka muatannya jadi plus. Ini menerima 1 elektron, muatannya jadi min, sehingga menjadi NaCl. Semoga bermanfaat. Kemudian ini adalah tugasnya. Salinlah materi yang telah diberikan pada slide 1 sampai 7 di buku catatan kimiamu. Jadi silakan disalin yang saya sampaikan tadi. Kemudian soalnya adalah yang kedua, tuliskan proses pembentukan ikatan ion pada senyawa KBr ya. Diketahui nomor atom K19 dan Br35.
Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.